Hai, kembali lagi nih bersama Kak Kris. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat-sehat terus, oke? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang segi 4 dan segi 3. Pahami yuk, luas dan kelilingnya. Namun sebelum ke materi, kakak kasih tahu ya tujuan pembelajarannya. Nih, udah? Yuk ke materi. Nah, kalian pernah kan melihat meja yang berbentuk persegi, kemudian papan tulis yang berbentuk persegi panjang, dan ketupat di area yang berbentuk belah ketupat. Nah, kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat dari berbagai segi 4 dan segi 3. Sekaligus kita akan mempelajari tentang luas dan kelilingnya. Sebelum itu, kalian bisa bantu si Andi ini. Nah, ceritanya Andi itu mempunyai meja berbentuk persegi bajang dengan panjangnya itu 50 cm dan lebarnya itu 25 cm. Nah, dia itu ingin melapisi permukaan meja tersebut dengan stiker batik. Nah, kira-kira berapa sih luas stiker batik yang dibutuhkan oleh Andi dalam melapisi meja tersebut? Gimana? Kalian bisa kan? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan memahami materi yang akan kakak bahas kali ini. Ayo. Yang pertama, persegi. Persegi adalah bangun datar segi 4 yang keempat sisinya sama panjang serta sisi-sisi yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Nah, persegi ini mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sebesar 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Dan yang terakhir, memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Jika terdapat sebuah persegi dengan panjang sisi S, maka kelilingnya adalah, keliling sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S, atau keliling sama dengan 4 dikalikan S. Kemudian untuk luas persegi dengan panjang sisi S itu adalah S dikalikan dengan S, atau luas itu sama dengan S kuadrat. Yang kedua ada persegi panjang. Nah, persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang serta sisi-sisi yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Nah, persegi panjang ini memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi sejajar atau sisi yang berhadapan itu sama panjang. Kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sebesar 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Dan yang terakhir, memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Kemudian untuk mencari keliling, jika panjangnya itu P dan lebarnya itu L, maka kelilingnya adalah 2 dikalikan panjang ditambah lebar, atau keliling sama dengan 2P ditambah 2L. Kemudian untuk luas persegi panjang tersebut adalah panjang dikalikan lebar, atau luas sama dengan P kali L. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat ini adalah bangun datar segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Kemudian untuk sifat-sifat dari belah ketupat adalah yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kedua, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Dan yang terakhir, diagonal-diagonalnya saling tegak lurus. Jika terdapat sebuah belah ketupat dengan panjang sisi S, maka kelilingnya adalah S ditambah S ditambah S ditambah S, atau keliling sama dengan 4 kali S. Kemudian untuk luas dari belah ketupat dengan diagonal 1, yaitu D1, dan diagonal 2 adalah D2, maka luasnya adalah setengah dikalikan dengan diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2, atau luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Next ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini adalah bangun datar segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan juga sama besar. Kemudian untuk sifat dari jajar genjang adalah memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, kemudian memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, dan yang terakhir memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang. Jika terdapat sebuah jajar genjang dengan sisi bawah dan sisi atas itu kita andaikan A karena sejajar,
kemudian sisi kiri dan sisi kanan itu kita andaikan B karena sejajar, maka kelilingnya adalah A ditambah B ditambah A ditambah B, atau sama dengan 2 dikalikan A ditambah B. Kemudian untuk mencari luas dari jajar genjang tersebut adalah dengan rumus luas, yaitu alas dikalikan tinggi. Nah, pada gambar itu bisa saja dengan A dikalikan T. Perlu diingat bahwa tinggi dari jajar genjang selalu tegak lurus dengan alas, oke? Kemudian trapesium. Nah, trapesium ini adalah bangun datar segi 4 dengan sepasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, terdapat beberapa jenis trapesium, diantaranya trapesium sama kaki dengan ciri-ciri satu pasang sisi sama panjang, dua pasang sudut sama besar, dan dua diagonalnya sama panjang. Kemudian trapesium siku-siku memiliki ciri-ciri dua sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat, dan memiliki diagonal yang tidak sama panjang. Dan yang terakhir ada trapesium sembarang, yaitu yang memiliki ciri-ciri 4 sudutnya itu tidak sama besar dan diagonalnya itu tidak sama panjang. Kemudian jika ada trapesium dengan sisi A, B, C, dan D, dan tingginya itu T, maka kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian untuk luasnya yaitu setengah dikalikan A ditambah C dikalikan T. Yang terakhir untuk segi 4 adalah layang-layang. Nah, layang-layang ini merupakan bangun datar segi 4 dengan dua pasang sisi sejajar dan sisi-sisi yang berdekatan itu sama panjang. Untuk sifatnya adalah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, memiliki satu pasang sudut yang sama besar, memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang, dan diagonal-diagonalnya itu saling tegak lurus. Jika terdapat layang-layang seperti yang ada di gambar, maka kelilingnya adalah A ditambah B ditambah B ditambah A, atau 2 kali A ditambah B. Kemudian untuk luasnya yaitu setengah dikalikan diagonal 1 kali diagonal 2, atau sama dengan setengah dikalikan D1 dikali D2. Nah, tadi kan udah belajar tentang segi 4 ya. Sekarang kita belajar tentang segitiga. Nah, biasanya benda yang kita temui yang berbentuk segitiga itu seperti di jalan raya, yaitu rambu lalu lintas. Untuk definisi segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis dan memiliki 3 titik sudut, serta jumlah sudut-sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Adapun jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Kemudian ditinjau dari besar sudutnya itu ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Selanjutnya, jika kita memiliki segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C, kemudian tingginya itu T, maka untuk mencari kelilingnya itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Dan untuk mencari luasnya itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, atau sama dengan setengah dikali A dikali T. Nah, setelah memahami materi tadi, kita bisa bantu nih si Andi, yaitu dengan menggunakan luas persegi panjang, sehingga bisa didapatkan luas dari batik yang dibutuhkan Andi untuk melapisi permukaan dari mejanya adalah 1250 cm persegi. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, bisa dicoba nih latihan soalnya, oke? Ya, tidak terasa udah di akhir video. Ya udah, yang penting tujuan pembelajaran tadi itu tercapai melalui video yang kakak buat. Oke? Sebelum kakak pamit, kakak kasih pantun dulu ya. Burung dara, burung cendrawasih, terbang tinggi ke Nusa Tenggara. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah.